Oke. Jadi, tadi untuk menginisialisasikan repository GitHub, kita tentunya perlu buat folder baru dulu untuk proyek tersebut, atau kalau misalkan kita udah punya foldernya kayak gini, berarti silahkan buka terminal aja di folder kita. Misalkan ini udah saya buka di VS Code, di terminalnya juga udah saya buka di folder Jarviscamp 5 kayak gini. Nah, terus kita cek dulu apakah di folder ini udah ada repositorinya dengan cara, ketik git status. Nah, kalau misalkan muncul, pesan kayak gini, fatal misalkan, "Not a Git repository," artinya kita belum buat repository di folder ini, kayak gitu. Nah, kita buat deh caranya, untuk buat repository di folder Jarviscamp 5 ini, misalkan kita bisa ketik git init untuk menginisialisasi repository baru di folder ini. Kita enter dan nanti akan muncul perintah kayak gini, "Initialize empty git repository in bla 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 Jarviscamp 5," kayak gini. Oke, kalau kita, buatnya itu di VS Code, nanti akan ditandai dengan ada, warna di folder atau di filenya, seperti ini, warna hijau. Warna hijau artinya kita, punya perubahan yang belum kita simpan ke repositorinya. Nanti dia akan muncul warna hijau kayak gini dan ada tanda U. Nah, kalau tanda U artinya kita, belum, apa ya namanya, belum, menyimpan perubahannya ke staging area. Oh iya, ngomong-ngomong, dikit, untuk menyimpan perubahan sebelum kita bisa commit, kita perlu simpan dulu file yang ingin kita commit itu ke dalam staging area, teman-teman. Staging area itu, apa ya, area yang dimana kita bisa nyimpen file-file yang kita, siapkan untuk nanti kita commit gitu. Jadi yang kita commit atau yang kita simpan ke, repository GitHub atau ke history GitHub, bukan GitHub, ke Git maksudnya, ke repository Git itu hanya yang ada di staging area, kayak gitu. Dan untuk yang ada tanda U-nya ini berarti dia masih belum masuk ke staging area. Oke, dan di sini nih, di bagian source control-nya akan ada icon 4, artinya ada 4. Nah, kelihatan sih di sini. Nah, katanya ada 4 pending change. Oke. Kalau kita klik di sini ada change nih, ada 1, 2, 3, 4 kalau saya. Dan di sini semuanya tandanya U. U artinya untracked atau belum ke-track gitu. Kayak gitu. Nah, ini untuk buat Git repository. Kita pakai git init. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin secara nggak sadar atau bukan secara nggak sadar sih, maksudnya mungkin teman-teman udah pernah, ngejalanin git init tapi, masih nyangka kalau git init itu adalah satu proses untuk, nge-push ke GitHub, biasanya kayak gitu. Biasanya, orang-orang itu yang baru belajar Git itu nyangka kalau misalkan git init, git add, git commit, sama git push itu adalah, 4 perintah yang digunakan atau yang diperlukan untuk nge-push ke GitHub, biasanya kayak gitu. Padahal semua perintah tadi itu, punya fungsinya atau punya, apa ya namanya, punya, kegunaannya masing-masing gitu. Git init untuk, membuat repository, nanti git add untuk menambahkan file-file ke staging area, nah terus git commit untuk menyimpan file atau perubahan ke repository gitu kan, ke history repository maksudnya, dan git push untuk, nge-push hasil perubahannya atau hasil penyimpanan, commit tadi ke repository remote gitu. Oke, kita lanjut, tadi git init udah. Selanjutnya, nah repository lokal siap digunakan, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita udah lakukan atau, ketikan perintah git init ini, maka sekarang, folder kita yang tadi kita ketikkan git init itu udah menjadi sebuah git repository, kayak gitu. Tapi masih di lokal kita ya, belum kita push ke repository repository, remote gitu, atau ke hosting Git. Oke, kalau udah kita coba next. Nah, selanjutnya kita akan coba mengelola perubahan. Sebentar. Oke, di sini kita akan coba, belajar tentang mengolah perubahan di Git ya. Yang pertama, kita bisa periksa status repository dengan cara git status ya. Kita coba ketik lagi di sini git status. Nah, katanya saya perbesar deh. Nah, katanya, kita ada di branch main. Nah, biasanya kalau kita buat, repository baru, itu akan dibuatkan juga branch default-nya, teman-teman. Biasanya kalau misalkan teman-teman pakai versi Git yang lama, itu akan, dibuatkan branch-nya itu master. Nah, branch-nya. Tapi untuk Git yang terbaru harusnya udah main, branch default-nya.
branch main. Kita lihat di sini juga nih ada nih main. Kalau di kalau di VS Code itu akan terlihat juga di sini branch-nya main. Nah, ini branch dari Git kita. Nah, terus katanya no commits yet, belum ada commits katanya. Nah, terus di sini ada untracked file. Ada untracked file dan kita diminta untuk menggunakan git add spasi nama filenya untuk include in what will be commit. Oke, jadi kita bisa lakukan git add untuk bisa apa ya, menyimpan semua yang ada di perubahan ini ke dalam history commit kayak gitu. Iya, Sahrul, kenapa? Mau tanya Kak, Boleh. yang saya kan on branch master. Mm-mm. Itu bedanya sama yang main itu apa ya? Terus kalau misalkan Hmm. itu harus gimana? Oke, untuk yang defaultnya master sebenarnya it's okay sih, nggak ada bedanya gitu. Cuma di namanya aja yang beda sih. Nggak ada apa ya namanya, nggak ada beda yang signifikan gitu selain namanya. Iya, saya juga entah entah karena apa, saya kurang tahu. Tapi biasanya kalau master itu digunakan untuk atau oleh orang-orang atau oleh developer yang kayaknya di bawah 2019, 2020 gitu. Biasanya masih pakai master gitu untuk branch defaultnya. Tapi kalaupun sekarang kita pakai branch master itu oke kok, masih oke gitu. Nggak ada bedanya gitu sama branch main. Cuma penamaannya aja. Tapi kalau misalkan pengen diubah namanya, kita bisa ubah dengan cara git branch min m kapital main atau nama branch baru kita. Kita pengen ubah nama branch jadi apa? Misalkan main. Berarti nanti akan keubah jadi main. Atau kalau misalkan kita pengen ubah jadi utama misalkan, maka akan berubah jadi utama nama branch-nya. Branch-nya juga berubah nih, utama tuh. Kayak gitu. Dan nama branch ini sebenarnya oke, sama-sama. Dan nama branch ini sebenarnya nggak ada apa ya namanya? Nggak ada format khusus atau nggak ada nama-nama khusus untuk membuat namanya gitu. Jadi kita bisa bebas aja menamain branch dari Git kita apaan aja, terserah kita. Atau pakai nama kita juga boleh, Aldi misalkan. Kayak gini. Kayak gitu. Kita balikin lagi ke main. Oke, tadi kita akan coba mengelola perubahan. Kalau udah tadi kita cek status repository-nya dengan git status, kita akan coba lanjut. Nah, selanjutnya kita akan coba tambah file ke staging area dengan cara ketika perintah git add nama filenya. Oke, kita lihat. Di sini perubahan yang ada di lokal komputer saya atau di git repository saya itu ada 3 perubahan. Ada 3 file yang untracked ya. Oke, ada HTML, ada CSS sama JPEG nih, ada gambar. Oke, kita akan coba lakukan kita akan coba simpan perubahan yang udah kita lakukan dengan cara yang pertama, kita perlu simpan dulu apa aja yang mau kita simpan ke history commit kita, ke history Git kita. Caranya kita masukin ke staging area, teman-teman. Dengan cara ketikkan perintah git add spasi nama file yang ingin kita masukin ke staging area apaan aja. Misalkan karena saya ada di pertemuan 1, enggak, maksudnya karena saya di folder JavaScript 5, berarti saya perlu masuk dulu ke pertemuan 1 nih. Foldernya pertemuan 1, kayak gini. Misalkan saya akan coba add struktur dasar HTML ke staging area. Berarti kayak gini caranya, git add spasi nama filenya. Nah, tapi ini kalau misalkan kita mau nambahin banyak file, ini sebenarnya kurang efisien gitu, akan lama. Nah, supaya cepat kita bisa pakai titik. Nah, titik artinya kita mau menambahkan semua yang ada di untracked ini ke dalam staging area, teman-teman. Oke, git add titik, kita enter. Nah, nanti akan berubah nih, yang tadinya U jadi A. Kalau kita lihat di sini, di source control, maaf. Nah, kita lihat di sini yang tadinya ada di dalam change ini sekarang berubah ke dalam stage change. Artinya udah masuk ke staging area, teman-teman. Dan ikonnya berubah jadi A juga nih. A ini index edit katanya, edit. Oke, siap. Kayak gitu, artinya yang ada di stage change ini adalah semua file yang akan masuk ke commit kita, teman-teman.
Oke, ini kenapa Ridwan? Warning. Adding embed Git repository tugas pertama 1. You edit another Git repository inside your current. Oke, kalau kayak gitu artinya kamu udah pernah buat repository di dalam folder yang kamu buat repository tersebut. Misal, di sini kita buat repository di Jarvis Camp 5, sementara sebelumnya kita udah pernah buat repository atau udah menjalankan git init di dalam pertemuan 1. Makanya dia akan munculin warning gitu. Kalau misalkan kita udah pernah buat repository loh dalam repository yang kita buat ini gitu. Kayak gitu. Oh gitu Kak. Ya oke deh Kak. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut stage change. Atau kalau misalkan diibaratkan stage change ini mirip kayak misalkan kita kayak misalkan kita masukin barang ke kardus. Misalkan untuk git push, git commit. Ya misalkan untuk mengolah git ini kita bayangkan atau kita ibaratkan seperti kita misalkan mau ngirim paket gitu kan, paket ke kurir gitu kan, ke ekspedisi. Nah, itu kan kita perlu packing dulu kan. Nah, sebelum packing kita kan perlu yang namanya masukin dulu barang yang mau kita packing dong. Masa langsung di-packing gitu kan. Nah, proses menambahkan barang ke dalam kardusnya, ke dalam wadahnya itu kita sebut sebagai staging area gitu kan. Kardus itu kita ibaratkan sebagai staging area. Oke, dan git add ini kita ibaratkan sebagai proses di mana kita masukin barang kita ke dalam kardusnya. Kayak gitu. Nah, kalau udah kita bisa git commit untuk menyimpan perubahannya, teman-teman. Nah, lakukan commit perubahan. Caranya git commit spasi min-m, pesan commitnya apa. Ini untuk memudahkan kita juga dalam nge-track nanti history commit kita, teman-teman. Makanya kita perlu masukin min-m nih untuk masukin message atau pesan commit. Kayak gitu. Jadi kita bisa ketik di sini git commit untuk membuat perubahan atau menyimpan perubahan ke git kita. Spasi min-m untuk menambahkan pesan. Masukin pesannya apaan? Pakai kutip ya. Misalkan belajar HTML dan CSS gitu. Misalkan, ini pesan komitnya. Untuk pesan komit sebenarnya bebas ya, apaan aja. Ini sebisa mungkin menggambarkan apa yang udah kita lakukan gitu kan. Jadi nanti kita bisa dengan mudah nge-track atau apa ya namanya? Membedakan antara satu komit dengan komit yang lainnya ketika kita mau nge-track history komit kita, teman-teman. Kayak gitu. Atau kalau misalkan ini kita ibaratkan sebagai tadi ya, dalam kardus tadi, kita kalau misalkan udah masukin ke dalam kardusnya atau kita udah masukin ke dalam staging area, proses commit ini kita bisa bayangkan sebagai proses packing-nya gitu. Proses packing, proses kita memberikan lakbannya misalkan, terus kita kasih label untuk membedakan antara commit satu dengan commit lain atau untuk membedakan antara paket satu dengan paket lain gitu. Kayak gitu, kita enter dan ya, sekarang udah hilang dari sini. Kenapa? Karena udah tersimpan di history commit gitu. Cara ngeceknya gimana? Kita bisa cek dengan cara git logs kayak gini. Maaf nggak pakai s. Git log. Nah, ternyata di sini ada satu commit. Ini ID commitnya. Nah, terus autornya ini Ali Mardiansyah. Ini emailnya. Dan dilakukan di tanggal 5 Mei katanya. Jam 10:41 2024. Dan di sini plus 07. Ini berarti apa sebenarnya? Time zone-nya tuh Jakarta gitu kan. Plus 7. GMT 7. GMT plus 7 gitu. GMT. Oke. Dan di sini pesan komitnya itu adalah belajar HTML dan CSS. Nah, inilah pentingnya kita membuat pesan komit yang menggambarkan apa yang kita lakukan gitu. Jadi ini memudahkan kita juga untuk membedakan antara satu komit dengan komit lainnya yang udah kita lakukan. Kayak gitu. Kalau udah kita lihatnya kita bisa klik Ctrl C. Maaf, Q. Key. Klik key nanti akan keluar dari halaman tadi gitu. Tampilan tadi. Oke, kalau udah ini udah kita simpan ke dalam history commit kita, teman-teman. Oke, kita lanjut. Oh ya, sejauh ini ada yang teman-teman tanyakan gimana? Aman ya?
Halo Kak, kenapa error page spec belajar HTML dan CSS did not match any file? Sebelumnya kamu udah jalanin apaan, Aryo? Sama Kak, sama kayak tadi. Mungkin kamu coba boleh share sini deh. Baik, Kak, baik. Oke, coba silakan. Oke, gimana Aryo? Bisa nggak? Belum Kak, belum bisa. Belum bisa apanya? Share screen-nya? Oh, bentar, bentar. Iya, coba silakan share screen. Gini Kak, di sini. Oke, sebentar. Katanya git commit min m ya, bukan min n. Coba arah atas. Coba lagi. Mhm. Min m. Ah, sip. Oh, iya Kak, Oke, bisa sip. Kak. Udah bisa ya? Makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong tugas yang kemarin itu di-push juga ke GitHub ya, dan perlu Git tentunya. Perlu pakai Git. Oke, sip. Nice, Ridwan. Oke, di sini tadi udah kita lakukan commit pada perubahan Git kita. Kalau udah kita coba ke step selanjutnya. Sebentar. Bentar. Kok langsung sekian sih? Nah, tadi udah ke Git commit. Selanjutnya kita akan coba belajar tentang branch. Membuat branch. Oke, untuk membuat branch kita bisa lakukan dengan cara ketika perintah git branch nama branch kita. Nah, otomatis nanti akan kebuat branch baru, teman-teman. Kita coba lakukan ya. Untuk buat branch baru kita bisa ketik di sini git branch spasi. Nah, tadi kalau misalnya kita mau nge-rename nama branch kita saat ini, itu kan pakai min m kayak gini kan ya. Nah, kalau kita pengen buat branch baru, kita nggak usah pakai min m, langsung aja sebutin nama branch-nya. Misalkan saya buat nama branch-nya Aldi misalnya nama saya. Kayak gini. Saya enter. Nah, kalau udah, kita coba ketik git branch. Git branch. Nah, kayak gini untuk ngecek branch apa aja yang ada di repository kita saat ini gitu. Kita enter dan nah muncul di sini daftar branch yang ada di repository kita saat ini. Ternyata ada dua, main sama Aldi yang tadi saya buat. Dan di sini dia ada di branch main saat ini. Ada bintangnya nih. Bintangnya di main. Berarti saat ini ada di branch main. Oke, kayak gitu. Nah, untuk pindah branch ke branch yang tadi kita buat, kita bisa lakukan dengan cara git branch, git checkout, maaf, git checkout nama branch yang ingin kita pindah ke branch tersebut gitu. Oke, kita coba lakukan. Sekarang kalau misalkan kita buat di sini misalkan bukan buat tapi pindah branch git git branch misalkan Aldi gitu. Maaf, git checkout. Kok git branch lagi sih? Itu untuk buat branch baru. Git checkout Aldi. Nah, sekarang dia ada di branch Aldi. Kalau kita cek coba git branch aja. Nah, saat ini dia bintangnya ada di Aldi. Artinya kita udah berhasil pindah branch ke branch Aldi. Oke, kita akan coba buat satu perbedaan deh antara satu branch Aldi dengan branch yang main gitu. Misal di branch Aldi ini saya buat file baru di pertemuan satu.
Namanya misal apa ya? Contact us misal atau index deh. Index.html. Saya buat HTML di sini belajar Git misalkan title-nya. Terus di sini H1 belajar Git. Saya save. Nah, ini kan ada satu untracked file nih. Saya berarti perlu git add lagi untuk menambahkan ke dalam staging area. Nah, terus kita git commit untuk menyimpan semua yang ada dalam staging area ke dalam history commit. Misalkan membuat file index. Enter. Nah, sekarang file index.html ini udah tersimpan ke dalam branch Aldi. Kayak gitu. Jadi kalau sekarang kita pindah branch ke branch main, kita lakukan dengan cara git checkout main. Enter. Nah, file index itu hilang. Karena apa? Karena tadi kita buatnya atau kita simpannya itu ke dalam branch Aldi, teman-teman. Kayak gitu. Ini pun langsung coret nih, artinya nggak ada file ini gitu di folder ini atau di branch saat ini. Kayak gitu, itu untuk branching. Branch. Kita lanjut lagi. Nah, untuk menggabungkan branch, kita bisa lakukan dengan cara ketika perintah git merge. Branch yang pertama sama nama branch yang mau kita gabungkan ke branch apa gitu. Atau branch utamanya gitu. Coba kita lakukan. Misalkan, saya mau menggabungkan antara branch Aldi dan branch main. Oke, dan branch yang ada dalam Aldi, saya mau masukkan ke dalam branch main gitu. Berarti caranya adalah kita ketikkan git merge untuk menggabungkan ya. Branch yang mau kita gabungkan apa? Aldi nama branchnya. Ke dalam branch main. Kita enter dan nah sekarang tergabung nih. Updating bla 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 gitu kan. Dan di sini udah muncul file indeksnya. Jadi udah tergabung nih antara branch Aldi dan branch main. Kayak gitu. Itu untuk penggabungan branch. Kita bisa pakai git merge. Selanjutnya kita belajar tentang GitHub. Oke. Jadi GitHub itu adalah sebuah platform hosting untuk repository Git, teman-teman. Oke, sebenarnya tadi udah saya sebutin juga ya, untuk platform hosting untuk repository Git ini sebenarnya bukan hanya GitHub, ada juga yang lain. Contoh kayak misalkan ada GitLab, Bitbucket dan lain-lain. Oke, tapi yang kita akan pakai saat ini adalah GitHub ya. Oke, kita coba sekarang. Selanjutnya di sini GitHub menyediakan layanan hosting untuk repository Git. Oke, dan memungkinkan kolaborasi yang lebih mudah antara pengembang perangkat lunak. Iya, kayak gitu. Selanjutnya di sini repository Git yang dihosting di server GitHub adalah contoh dari remote Git. Nah, ya benar. Jadi repository Git yang kita buat di GitHub misalkan. Nah, itu adalah contoh dari remote Git, teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita akan coba sinkronisasi dengan remote Git. Oke, yang pertama, kita perlu tambahkan remote, tapi sebelum tambahkan remote, kita perlu buat dulu remote-nya. Remote itu tadi ingat ya, repository jarak jauh. Misalkan kita akan pakai GitHub sebagai remote-nya. Oke, berarti sekarang kita akan coba buka GitHub dulu, teman-teman. Oke, jadi silakan teman-teman buka tab baru di browsernya. Terus kita buka github.com. Oke, untuk teman-teman yang belum punya akun GitHub, silakan dibuat dulu akunnya. Untuk yang udah punya, silakan login dulu. Kalau yang udah login, silakan kita bisa buat repository baru, teman-teman. Oke, cara buat repository baru, kita bisa klik tombol new di sini, yang warna hijau. Ataupun bisa juga di sini nih, plus yang di atas, repository. Sama aja. Kan kita klik yang ini aja nih, yang warna hijau. Klik new untuk membuat repository GitHub yang baru, atau remote repository yang baru. Nah, terus kita masukin di sini nama dari repository kita. Misalkan saya masukin JarvisCamp strip batch 5. Nah, kalau teman-teman pengen nambahin deskripsi di remote repository-nya, silahkan masukin di sini. Tapi kalau nggak pun nggak apa-apa. Dan di sini visibilitas dari repository remote kita.
Oke, mau public atau private. Kalau public artinya semua yang ada di internet itu bisa ngelihat repository kita, teman-teman, atau bisa ngakses repository kita. Tapi kalau private artinya cuma kita aja yang bisa ngelihat atau yang bisa ngakses repository kita, sama orang yang kita invite sebagai kolaborator di repository kita, yang bisa ngelihat atau ngakses repository kita, teman-teman. Oke, kalau udah tinggal create repository. Kita klik create. Nah, nanti di sini tampilan awal kalau kita udah buat repository, teman-teman, di GitHub. Seperti ini nanti. Di sini ada ini juga apa namanya? Perintah-perintah Git juga. Kita bisa pakai git init katanya. Terus nanti kalau udah git init kita bisa pakai git add, terus git commit, git branch untuk ngubah nama branchnya menjadi main. Nah, di sini ada git remote. Git remote itu untuk menambahkan remote repository ya. Kita lanjut lagi ke slide deh. Nah, jadi kita perlu tambahkan remote dulu, teman-teman, di repository lokal kita. Dengan cara ketik git remote, add nama remote-nya apa, URL-nya apa. Oke, kita coba sekarang. Nah, untuk menambahkan remote, kita ketik git remote, spasi, add, spasi, nama remote-nya apa. Sebenarnya nama remote itu bebas ya, apaan aja. Tapi kita akan coba pakai default atau bawaan dari GitHub. Biasanya pakai origin. Spasi, URL dari remote repository-nya. Misalkan tadi kita udah buat udah kita buat repository di GitHub kita. Yang ini kita copy aja linknya. Yang ini di sini juga bisa sih kita copy. Sama aja. Nah, kalau udah tinggal kita paste di sini. Git remote add origin, klik kanan kita paste. Nah, git remote add nama branch-nya origin, nama dari remote-nya origin misalkan, terus alamat dari remote-nya ini. Kalau udah kita enter. Nah, kita udah berhasil nambahin satu remote repository, teman-teman. Oke, kita akan coba cek dulu deh, apakah udah berhasil beneran simpan ke repository kita. Caranya git remote spasi minv, enter. Nah, di sini muncul nih, kita udah ada satu repository namanya origin yang kita pakai untuk nge-fetch sama fus nih. Dengan alamat ini, alamat remote-nya. Dan satu repository itu bisa memiliki banyak remote ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya banyak remote, misalkan ada di GitHub, ada di GitLab juga, nah itu kita bisa tambahkan dua-duanya ke dalam satu repository kita di lokal. Berarti nanti kita, tinggal kita tambahin lagi git remote, add nama remote-nya apa, misalkan origin 2 gitu kan. Nah, spasi alamat remote kedua kita apa. Kayak gitu. Oke, sejauh ini ada yang teman-teman mau tanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi. Nah, tadi kalau kita udah buat remote, selanjutnya kita bisa upload commit yang udah kita lakukan ke remote repository kita, teman-teman. Caranya kita pakai git push. Oke. Kita pakai git push. Jadi git push itu untuk sinkronisasi sebenarnya. Sinkronisasi antara remote lokal kita dengan remote maaf, antara repository kita dengan repository remote, teman-teman. Oke. Git push origin, kita sebutin nama branch-nya. Nama remote-nya maaf, origin. Nah, terus nama branch-nya main. Oke, jadi kita mau nge-push nih atau nge-sinkron, bukan nge-sinkron sih lebih tepatnya nge-upload gitu. Nge-upload commit kita yang udah kita lakukan ke remote origin, branch-nya itu main. Kalau udah kita enter deh. Nah, kalau kayak gini artinya udah berhasil nih katanya. Coba kita lihat di sini deh di GitHub-nya, kita reload dan boom. Udah ada satu folder baru, pertemuan 1 katanya. Dan ini di commit 9 menit yang lalu. Jadi waktu di sini itu bukan waktu upload kita ya, bukan waktu push kita, tapi waktu commit kita. Kita nge-commit membuat file index HTML itu 9 menit yang lalu katanya. Oke, kayak gitu.
Oke, itu untuk push. Selanjutnya, nah ini untuk ngambil commit terbaru dari remote. Jadi kalau misalkan kita tadi kolaborasi, nah terus teman kita udah nge-push ke remote kita, nah kita bisa ambil push dari teman kita yang ada di remote itu dengan cara pakai git fetch. Kayak gini, git fetch spasi nama remote-nya, spasi nama branch-nya. Misalkan tadi kan nama remote kita origin. Nah, terus nama branch kita main misalkan. Berarti nanti git fetch origin main. Kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa ambil commit terbaru dari remote sekaligus menggabungkan ke branch yang ada di lokal kita saat ini. Oke, jadi kalau misalkan kita pakai fetch itu hanya mengambil aja teman-teman, ngambil commit terbaru yang ada di repository remote kita, enggak sekaligus sama merge-nya atau menggabungkan sama kode yang ada di lokal kita saat ini gitu. Nah, kalau kita pengen sekaligus nge-merge atau menggabungkan sama branch kita saat ini yang ada di lokal itu kita bisa pakai git pull teman-teman. Git pull origin main misalkan, kayak gitu. Contoh, misalkan kita coba praktekkan ya. Misal di sini saya lakukan perubahan nih di GitHub saya lakukan perubahan di pertemuan satu. Di pertemuan satu misalkan saya di bagian index HTML-nya saya buat perubahan. Saya edit di sini langsung. Misal yang tadinya belajar Git tambahin misalkan kayak gini. Sedang belajar Git. Mohon jangan diganggu misal tanda tanya. Tanda seru. Kalau udah kita commit. Nah, bahkan di GitHub pun kita perlu nge-commit teman-teman untuk menyimpan hasil perubahan kita. Nah, ini pesannya apa? Misalkan mengubah body H1 misal. Oke, kalau udah kita commit pakai email ini dan ya kita commit deh. Oke, berhasil. Oke, Sahrul kenapa? Yang saya kok itu ya Kak. Error. Nama git branch saya Sahrul ya. Oke. Terus pas saya push Hmm. itu berarti git push origin Sahrul. Iya, betul. Tapi di sini Sahrul cannot di resolve branch. Jadi branchnya mungkin nggak ada ya. Coba seleksi lagi deh. Oke, silakan. Ada nggak Kak? Sebentar, masih loading. Oke, ada. Katanya git push. Nah ini. Oke, git push origin Sahrul. Sahrul cannot be resolved to branch. Saat ini kamu udah di branch Sahrul. Coba push lagi tapi dengan S yang kapital deh. Bentar ya. Nah, bisa tuh. Jadi kamu perlu login dulu ke GitHub kamu. Nah, Nah bisa. hore. Jadi tadi kayaknya sebelumnya kamu buat branch-nya itu pakai S kapital nih. Oh. Jadi Terus di harus sini disamain. kenapa disebut sudah ada ya? Iya, kamu udah pernah buat branch Sahrul berarti sebelumnya. Coba lihat ke atas deh, udah pernah Iya, buat kah? udah. Ah iya, makanya dia gagal pas mau buat branch lagi karena udah ada katanya dengan nama yang sama. Tahu, tahu. Pasti Kak. Oke, sama-sama. Tutup lagi ya Kak. Oke. Oke, saya coba share screen lagi ya. Saya share screen. Share.
Oke, layar saya udah kelihatan lagi ya? Udah Kak, Pak. Oke, sip. Oke, tadi, saya udah melakukan perubahan langsung dari GitHub-nya. Oke, kayak gini. Tadi udah saya tambahkan di sini di file index.html-nya, tambahin mohon jangan diganggu. Sementara di lokal kita, kalau saya lihat di, sini, ini kan masih kayak gini kan, belajar Git aja gitu. Belum ada teks mohon jangan diganggunya. Nah, cara kita mendapatkan perubahan yang ada di remote kita, nah kita bisa pakai fetch. Yang pertama, cara pertama ya, git fetch, nama remote-nya apa, origin misalkan, nama berisi apa, main misalkan. Kita enter. Nah, kita udah mengambil perubahan yang ada di remote kita atau di GitHub. Nah, tapi di sini masih kayak gini nih, belum berubah. Kenapa? Karena kita baru ngambil aja, teman-teman. Belum menggabungkannya dengan brand saat ini. Nah, untuk menggabungkannya kita perlu pakai git merge. Oke. Nah, tapi kita bisa pakai satu cara yang dimana cara tersebut atau perintah tersebut itu bisa menarik perubahan dari remote sekaligus menggabungkannya. Caranya pakai git pull. Git pull origin main. Jadi kita nggak perlu pakai git fetch nih. Kalau misalkan emang nggak diperlukan gitu. Kalau misalkan mau langsung di merge, kita bisa pakai git pull origin main. Pakai pull. Kita enter dan boom. Di sini langsung ketambah nih. Mohon jangan diganggu tuh. Kayak gini teman-teman. Itu untuk ngambil perubahan sama ngegabungin perubahannya. Dan di sini kelihatan nih commit-nya. Katanya mengubah body H1. Oh ya ini saya pakai ekstensi ya supaya kelihatan kayak gini. Lupa. Oke, kayak gitu. Selanjutnya git fetch udah, git commit, ambil commit udah, pakai git pull. Selanjutnya, udah selesai. Oke, dari semua yang tadi saya jelaskan, ada yang teman-teman bingung kah atau teman-teman ngikutin tapi error gitu? Gimana? Adakah? Kak, Hmm, kan pas waktu apa ya namanya kenapa? GitHub kan saya belum login kan, belum punya akunnya. Hmm, Terus kan tadi kan kakaknya tuh ngerekam itu, nanti rekamannya boleh dibagi nggak Kak? iya, nanti saya bagi tentunya. Kasih ya Kak. Oke, sama-sama. Oh iya, ini saya lupa tadi. Jadi, kalau misalkan teman-teman nge-git push, jalanin git push ataupun git fetch, git pull juga sama. Pokoknya, ngejalanin sesuatu yang berhubungan sama remote teman-teman, sama GitHub, mau itu git push, git fetch, ataupun git pull, itu akan diminta login ke akun GitHub kalian ataupun GitLab kalau teman-teman pakai GitLab. Oke, dan di sini saya nggak diminta untuk login karena udah saya, apa ya namanya, udah saya, pakein SSH gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di GitHub, sebentar deh. Kalau teman-teman lihat di GitHub ada settings di sini. Ada settings, nah terus ada password bukan SSH. Nah ini. Nah, saya udah masukin SSH dari laptop saya atau public key dari laptop saya ke GitHub. Jadi nanti kalau saya nge-push ataupun nge-pull ataupun nge-fetch dari laptop saya itu nggak perlu login lagi. Karena apa? Karena si GitHub-nya udah kenal sama GitHub saya gitu. Kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman nge-push harusnya tadi harus ini ya diminta login ya. Akan ada pop-up untuk login, login via browser kah atau via token kah dan lain-lain. Oke, kayak gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Itu nanti videonya dibagiin di Classroom kan Kak? Iya, betul. Eee, bisa nggak, Kak, kalau kita udah git add tapi ada salah satu file yang mau di-cancel ke staging gitu? Bisa, iya. Tapi, kalau misalkan kita udah nge-commit bentar, udah nge-git add, kalau udah nge-git add. Kalau udah nge-git add kita bisa, sebentar, misalkan saya buat file baru,
Di sini new file atau jangan buat file baru deh. Saya misalkan memodifikasi index.html ini yang tadinya title-nya belajar GTI, ini kan typo. Saya benerin nih misalkan. Jadi belajar Git. Nah, ini kan perubahan nih. Kalau saya save, dia langsung ada M di sini harusnya. Nah, iya. Kenapa M bukan U gitu kan? Kayak tadi. Tadi kan U warna hijau gitu kan. Kenapa sekarang M? Oke. Kenapa? Karena file saat ini itu perubahan saat ini tuh dia bukan perubahan dari file yang gak dikenal gitu. Ini filenya dikenal sama si Gitnya, tapi ada modifikasi. Makanya di sini ikonnya M, modified. Jadi filenya itu ada yang dimodifikasi. Nah, tapi tetap kita perlu git add untuk masukin perubahan kita, modifikasi kita ke staging area. Oke, kita coba ya ke staging area. Caranya ketik git add spasi nama filenya atau gampangnya titik aja kasih kayak gini, enter. Nah, dia kan masuk ke staging area. Nah, kalau kita mau undo, teman-teman, atau mau menghilangkan file ini dari staging area ke change lagi, kita bisa kalau perintah git saya kurang kurang tahu ya. Kenapa? Karena sekarang ini udah dimanjakan sama VS Code, teman-teman. Mohon maaf. Jadi kalau kita pakai VS Code, kita bisa pakai caranya klik minus di sini nih, di stage change-nya kita klik minus, maka dia akan masuk lagi ke change, ke M lagi nih ikonnya, modified lagi. Kalau kita mau git add lagi, atau mau masukin ke staging area lagi, git add lagi berarti. Nah, dia masuk lagi nih ke staging area. Nah, kayak gini. Kayak gitu ya. Untuk nge-undo file ke change lagi gitu. Bang, maaf telat. Oke, nanti bisa lihat rekaman ya. Walaupun ngerekamnya saya juga telat sih. Oke, ada lagi pertanyaan? Tapi Oke, gimana guys? Mengenai Git ini, ada lagi pertanyaan? Git ini akan sangat terpakai ya teman-teman ya. Oke, Syafiq, kenapa? Bang, kalau fork itu apa ya bang? Oke, menarik. Sebentar ya Syafiq ya. Oke, fork. Jadi di Git itu ada istilah namanya clone, ada juga fork. Nah, kalau clone itu kita belajar yang clone dulu ya. Kalau clone itu adalah proses nge-clone atau nge-copy repository yang ada di remote repository orang ya. Misalkan saya buka GitHub. Maaf, nggak harus repository orang ya. Kita bisa juga nge-clone repository kita sendiri. Misalkan di GitHub saya atau saya buka GitHub, buka repo orang deh. Sebenarnya kalau clone itu bisa dilakukan kepada repo orang ataupun repo kita sendiri. Misalkan saya buka repo apa ini? Vacuurula. Kita coba buka. Movie database. Oke, misalkan saya mau nge-clone. Clone itu ingat ya, proses menyalin repository yang ada di remote. Misalkan di GitHub kayak gini. Mau itu repository kita sendiri ataupun repository orang lain ke lokal ataupun ke server juga bisa sih. Oke, pokoknya proses nge-copy. Kita copy dulu linknya, misalkan kayak gini. Ya, copy kayak gini. Nah, terus kita bisa copy ke lokal kita. Misalkan di sini deh. Saya buka terminal. Terminal. Saya masuk ke desktop. Aduh. Kayak gini. Nah, terus saya git clone. Nah, git clone spasi alamat dari repositorinya. Nah, kalau saya enter, maka repository yang ada di GitHub tersebut akan ke copy ke laptop kita. Misalkan kayak gini nih. Kalau kita masuk ke repositorinya, misalkan tadi nama repositorinya itu F engineering kayak gini. Saya coba lihat isinya ls-l. Nah, di sini ada nih movie database pertemuan 2, 3 sama 4.
kita lihat, nah sama kayak di sini, ada movie database, pertemuan 2, 3, sama 4. Kalau kita lihat history commit-nya juga sama harusnya, sama kayak yang ada di sini nih. Ini kan ada 5 history commit nih di GitHub-nya. Kita lihat di sini ada berapa nih. Git log. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Sama. Kayak gitu, teman-teman. Jadi bukan hanya nge-copy filenya aja, tapi history dari commit-nya juga ke-copy. Itu kalau clone. Nah, beda sama fork. Nah, kalau fork itu mirip-mirip sih sebenarnya sama kayak clone, tapi bedanya kalau clone itu kan kita nge-copy repository itu ke lokal kita. Nah, kalau fork itu nge-copy-nya ke repository kita. Maksudnya ke akun kita. Oke. Jadi kalau misalkan saya klik fork, maka nanti repository F-Engineering ini yang tadinya dia punya Fakirullah, misalkan saya fork, maka dia akan masuk ke repository saya juga. Daftar repository saya. Kayak gitu. Misal saya fork, bentar deh. Daripada ini, nggak apa-apa deh, saya fork aja deh. Tapi nanti kelihatan sama ininya, sama pemiliknya. Kelihatan nggak ya? Saya lupa. Coba saya fork nih ya. Saya fork, nah nanti akan kebuat repository baru di akun kita. Namanya terserah kita sih, mau apaan aja. Kita create. Nah, maka kita punya F-Engineering, repository F-Engineering yang isinya sama persis kayak yang ada di repositorinya Fakirullah. Tapi milik kita sekarang, 5 Hardiansyah. Tapi di sini kalau kita lihat history commit-nya masih sama, ada 5. Dan dilakukan sama Fakirullah tentunya. Kayak gitu, teman-teman. Dan kita bisa nge-push ke sini. Karena apa? Karena ini sekarang adalah repository milik kita, 5 Hardiansyah nih. Nah, itu fork. Jadi bedanya fork sama clone itu hanya lokasi ini aja sih, lokasi hasil dari kopinya, nge-copy-nya. Ini saya hapus lagi ya. Sebentar, saya hapus dulu. Remove atau delete this repository. I want to delete. Delete. Password, sebentar. Confirm. Oke, kayak gitu. Nah ini, TA dokumen. Jadi saya skripsi nggak diupload di ini ya, nggak diupload di Google Drive, tapi saya upload ke GitHub. Hai. Oke, lanjut lagi apa ini? Bang, cara untuk ambil kode versi sebelumnya gimana Kak? Kan tadi kita pakai pool untuk ambil versi terbaru ya. Kalau kita pengen ambil versi sebelumnya, kita bisa git apa ya, saya lupa, git checkout kalau nggak salah. Sebentar, git checkout. Oke. Bener kan? Git checkout. Bentar. Kalau git checkout itu dia untuk pindah branch ya. Iya. Bukan git checkout, saya lupa juga, bentar. Kita lihat dulu di sini untuk oh iya bener. Saya baru ingat juga kalau misalkan git checkout selain kita bisa gunakan untuk pindah branch, bisa juga untuk pindah ke commit kita sebelumnya. Misalkan kita pernah commit ini membuat file index.html. Nah, kita copy ID-nya, Ctrl C. Nah, terus kita pakai git checkout. Git checkout. Sebentar, sekarang saya ada di belajar HTML dan CSS commitnya kan ya. Bentar, ini nih, maaf, mengubah body H1. Ini komitan yang terbaru. Saya misalkan mau ke komitan yang sebelumnya, membuat file index. Berarti nanti komitan yang ini itu akan hilang, atau perubahan mengubah body H1 ini akan hilang harusnya. Oke, kita coba. Caranya pakai git checkout spasi ID dari comitnya. Kayak gini, enter dan gagal. Bentar, karena apa? Karena ada perubahan juga di sini nih. Kita coba git push, git commit dulu deh. Git commit min m. Tadi saya udah ngubah ini nih. Berarti misalkan memperbaiki typo misal. Kok type.
Nggak apa deh. Nah, terus kita coba git checkout. Kayak gini, spasi ID dari history commitnya. Kalau udah, kita enter dan switching to bla bla bla. You are Oke. Di sini kalau kita lihat udah ke history sebelumnya ya. Di sini udah jadi typo lagi dan di sini belajar git atau H1-nya hanya ada belajar gitnya aja. Nggak ada pesan yang selanjutnya gitu. Kayak gitu. Oke, ada lagi? Makasih ya. Oke, sama-sama. Sip. Oke, Irfan Hakim kenapa? Oke, Irfan. Atau yang lain boleh silakan. Maukah kepencet? Oh, oke, nggak apa-apa. Oke, udah nggak ada nih. Oke, kalau nggak ada berarti untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Oh iya, ngomong-ngomong tugas yang kemarin itu jangan lupa di-push ke GitHub, oke? Ke GitHub kalian tentunya. Dan nanti yang dikumpulkan itu adalah link repository dari GitHub kalian. Kayak gitu. Oke, terakhir ada pertanyaan? Oke, gimana? Oke, Kalau nanya tugas yang kemarin gimana? boleh. Kenapa tuh? Maksudnya tugas HTML dan CSS, CSS-nya ini maksudnya yang mana ya? Tugas HTML dan CSS itu nyatu semuanya. Jadi itu satu tugas yang sama gitu, HTML sama CSS. Untuk tampilannya disesuaikan sama yang di tugas kan, nggak usah diubah. Ya boleh kayak gitu aja biasa. Biasa aja ya, nggak usah Sebenarnya kalau misalkan mau di styling lagi supaya lebih bagus, boleh aja sih. Tapi ya biasa pun nggak apa-apa sih. Kayak gitu. Oke, sama-sama. Di-push ke branch yang mana? Oke, di-push ke branch apa aja sih sebenarnya. Mau branch nama kamu misalkan atau branch main, branch master itu terserah apaan aja. Yang penting nanti yang dikumpulkan itu link dari repository kamu gitu. Branch tersebut atau branch yang kamu buat. Oke, ada lagi pertanyaan? Tadi jelasin apa, Kak? Git ya? Yang barusan. Barusan itu terakhir. Terakhir itu tadi ada yang nanya, si Riandra, terkait tugas yang sebelumnya, HTML, CSS. Atau yang mana maksudnya, Wan? Setelah setelah Git grok? Oh, Git fork. Setelah Git fork, em, setelah Git fork tadi kayaknya nggak ngejelasin apa-apa lagi deh. Kenapa? Oh iya bener Git checkout. Oke, jadi tadi untuk ngelakuin atau melakukan pindah apa ya, pindah atau, ya pindah ke history sebelumnya gitu, ke history commit sebelumnya. Kita bisa dengan, perintah git checkout teman-teman. Git checkout spasi ID dari commit-nya. Nah, untuk ngecek ID dari commit-nya kita bisa pakai git log. Git log kayak gini. Oke, ada lagi? Aman ya? Oke, kalau aman, kalau nggak ada pertanyaan lagi, berarti untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Oh yang ngomong untuk teman-teman yang ingin atau yang pengen belajar lebih dalam tentang Git, teman-teman bisa lihat dari sini ya, atau dari sumber yang lain juga boleh sih. Ada banyak kok di YouTube juga banyak. Oke, itu aja teman-teman. Kurang mohon maaf. Eh
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.